Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Skandinavia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai Skandinavia. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nama Skandinavia merujuk pada wilayah semenanjung Skandinavia yang berada di bagian utara benua Eropa. Sehingga bangsa-bangsa yang mendiami wilayah tersebut disebut juga sebagai bangsa Skandinavia. Di daerah semenanjung ini terdapat 3 negara, yaitu Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Sedangkan Denmark dan Islandia terpisah dari semenanjung tersebut, karena Denmark berada di utara Jerman dan Islandia, yang terletak di laut utara antara benua Eropa dan pulau Greenland. Namun kedua negara tersebut termasuk dalam wilayah yang dihuni oleh bangsa Skandinavia, di mana negara-negara Skandinavia juga lazim disebut sebagai negara Nordik, karena lokasinya di utara Eropa dan masuk dalam lingkaran Arktik atau wilayah yang telah dekat dengan zona kutub utara, dengan kondisi iklim yang sedikit menyamai iklim di kutub. Nah, bangsa Skandinavia berasal dari suku bangsa Germanik dan juga bangsa Goth, bangsa Vandal, dan Saxon yang telah ribuan tahun mendiami wilayah yang sekarang menjadi negara-negara Nordik. Mereka menyebut diri mereka sebagai Norsemen atau orang utara. Pada abad ke-11 Masehi, bangsa Skandinavia dikenal dengan sebutan bangsa Viking. Pada masa tersebut, bangsa Viking ditakuti di seluruh benua Eropa karena mereka terkenal sebagai bajak laut kejam yang membantai perempuan dan anak-anak. Selain merompak habis harta benda penduduk di setiap daerah yang mereka serang. Dengan kemahiran mereka sebagai pelaut ulung, bangsa Viking menguasai laut Eropa, dan mereka menindas bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, bahkan Rusia, yang pada era itu masih terbelakang atau dikenal sebagai abad ke-8. Namun, perilaku buruk dan brutal dari bangsa Viking tersebut hanyalah kisah pada masa lalu, yang kini sudah menjadi legenda dan santapan para penikmat sejarah. Pada abad milenium ini, bangsa Skandinavia identik dengan predikat sebagai salah satu bangsa dengan berbagai keunggulan di berbagai bidang kehidupan. Nah, memang bangsa Skandinavia ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti halnya bangsa Anglo-Saxon, yakni Inggris ataupun Eropa kontinental, seperti Prancis dan Spanyol yang pernah memiliki wilayah jajahan yang luas di penjuru muka bumi dan berperan penting dalam percaturan politik dunia dewasa ini. Akan tetapi, jika para jagoan Eropa di atas berlomba-lomba memiliki tanah jajahan sebanyak-banyaknya untuk dieksploitasi kekayaan sumber daya alamnya, bangsa Skandinavia justru menjadi pelopor perdamaian di dunia. Hadiah Nobel sebagai salah satu penghargaan paling prestisius di dunia telah dicetuskan oleh Alfred Nobel yang menemukan dinamit asal Swedia sejak tahun 1901. Dan ia dengan penuh keikhlasan menghibahkan kekayaannya bagi mereka yang berjasa terhadap kemaslahatan umat manusia.
Kemudian pada tahun 1993, pemerintah Norwegia menjadi pemrakarsa perundingan damai antara Palestina dan Israel untuk pertama kalinya melalui konferensi Oslo. Sedangkan mantan Presiden Finlandia periode 1994 hingga tahun 2000 yang bernama Martti Ahtisaari melalui NGO Crisis Management Initiative menjadi penengah dalam perundingan damai antara pemerintahan Republik Indonesia dan GAM, yaitu yang terjadi pada tahun 2005 yang berada di Helsinki, yang mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Rencong yang telah berlangsung selama 29 tahun. Di mana sebelumnya perundingan pertama antara Indonesia dan GAM yang difasilitasi oleh sebuah LSM dari Swiss, yakni Henry Dunant Center, yang mengalami kebuntuan di tengah jalan. Nah, negara-negara Skandinavia dikenal sebagai negara kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang tinggi. Demikian juga dengan standar hidup, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan tingkat pendidikan mereka yang tinggi. Tingkat pendapatan per kapita mereka di atas rata-rata, bahkan lebih tinggi daripada negara-negara industri yang menjadi kekuatan utama perekonomian Eropa. Pada tahun 2006, menurut Bank Dunia, besaran pendapatan per kapita negara-negara Skandinavia adalah sebagai berikut, yaitu Norwegia adalah 50.068 US dollar, kemudian Islandia adalah 48.038 US dollar, kemudian Finlandia adalah 37.460 US dollar, kemudian Denmark adalah 35.617 US dollar, dan ada juga Swedia yang mendapatkan 34.196 US dollar. Bandingkan dengan Jerman yang mendapatkan per kapitanya sebesar 32.297 US dollar. Padahal Jerman merupakan salah satu raksasa industri dunia dengan produk seperti Mercedes-Benz, kemudian BMW, kemudian Siemens, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Prancis yang pendapatan per kapitanya lebih rendah daripada bangsa-bangsa Skandinavia. Padahal Prancis dikenal dengan produk industrinya antara lain adalah Renault, Peugeot, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan negara-negara Skandinavia walaupun tergolong negara industri, namun barang atau jasa produksi mereka tidaklah sehebat Jerman dan Prancis. Nah, adapun semenanjung Skandinavia sendiri mempunyai populasi yang rendah dan ditutupi dengan hutan tusan, batula, dan cemara. Di bagian barat dan utara terdapat pegunungan, di mana pegunungan Skandinavia adalah salah satu pegunungan tertua di dunia. Gunung yang tertinggi adalah Galdhøpiggen yang berada di Norwegia. Nah, terkenal sebagai tempat yang terdapat di sebelah utara dan di sekitar lingkaran Arktik. Wilayah Skandinavia memiliki iklim yang dingin bersalju dengan jangka yang panjang. Tapi pada saat pertengahan musim panas, siang hari bisa berlangsung 24 jam lamanya. Sebaliknya, pada saat memasuki akhir tahun, malam hari dapat berlangsung sepanjang hari. Nah, Denmark adalah negara Skandinavia yang terkecil. Populasinya lebih padat dan kebanyakan dari lahannya digunakan untuk pertanian. Copenhagen yang merupakan ibu kota daripada negara Denmark adalah kota terbesar di Skandinavia. Bentuk sistem pemerintahan Denmark sama dengan Norwegia dan Swedia, yakni monarki konstitusional. Berbeda dengan Finlandia dan Islandia yang menganut sistem republik. Nah, Skandinavia adalah bagian dari negara Nordik yang juga mencakup Islandia dan Finlandia. Kelima negara ini mengkoordinasi aktivitas politik dan kebudayaan di Dewan Nordik, di mana Denmark, Finlandia, dan Swedia adalah anggota Uni Eropa, sedangkan Norwegia dan Islandia adalah anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Nah, kemudian bahasa-bahasa di Skandinavia sangat berkaitan dengan kebanyakan orang Skandinavia yang bisa mengerti satu sama lain. Bahasa Skandinavia termasuk dalam bahasa Jermanik, yang sekeluarga dengan bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Nah, nenek moyang dari Skandinavia sebagian besar berasal dari keturunan Jerman yang sempat bermigrasi 200 tahun silam. Di bagian utara, yakni lingkaran Arktik,
Suku Sami disebutkan sebagai penduduk paling awal di Swedia dan Finlandia. Nenek moyang lain dari penduduk Skandinavia adalah bangsa Fin yang bermigrasi dari Rusia Barat sekitar 2000 tahun yang lalu. Mata uang di Finlandia adalah euro. Nah, setiap negara lain mempunyai mata uangnya masing-masing walaupun bernama sama. Salah satunya adalah kron atau krone. Satu krona dibagi lagi menjadi 100 ore atau ore. Nah, nilai dari satu krona kira-kira sekitar 10 sampai 15 sen euro. Nah, kemudian sepanjang sejarah, negara-negara Skandinavia telah melalui perang dan pembatasannya telah berubah lebih dari sekali. Namun, sekarang Skandinavia adalah negara yang cukup damai. Nah, demikianlah secara singkat mengenai bangsa Skandinavia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan secara ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.